Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 159. Semuanya berlutut. Hei MPH, nyalinya besar juga. Tanya dia, apakah dia yakin mau aku turun dari mobil untuk menemuinya? Tanya Valentino sambil tersenyum. Mohon tunggu sebentar. Setelah mendengar itu, pemuda tersebut pun tertegun. Dia tidak berani menantang Valentino, jadi dia segera membalikan badannya lalu berjalan ke belakang. Yang benar saja. Jika saat ini orang yang sedang berpura-pura menjadi Tuan Valentino melihat situasi ini, dia pasti sudah sangat ketakutan. Sekarang, Valentino masih berani bersikap begitu sombong setelah melihat banyak orang dari geng Black Tiger yang datang. Itu pun sudah menunjukkan Valentino sangat percaya diri. Sedangkan Ellen dan lainnya tidak berpikir begitu. Mereka merasa Valentino sedang mencoba mengagumkan orang dengan membual. Sekarang mereka sedang melihat jika Valentino mengalah, bukankah aktingnya yang sebelumnya menjadi sia-sia. Lihat saja, aku rasa Valentino sudah mau dihajar. Kita berdiri lebih jauh agar darahnya tidak mengenai kita. Ucap Marvin dengan sinis. Sekarang Marvin ingin sekali Ethan langsung turun dari mobil, kemudian menghajar Valentino sampai dia babak belur. Beberapa saat kemudian, Ethan turun dari mobil. Ethan berjalan terburu-buru ke depan dengan ekspresinya yang terlihat sangat gugup. Puluhan bawahan menyapa dengan rapi dan hormat. Kak Ethan! Akan tetapi, terlihat jelas kalau Ethan sedang tidak mempunyai waktu untuk menghiraukan mereka. Dia langsung berjalan lurus ke depan. Tuan Valentino, di mana dia? Kini Ethan benar-benar merasa sangat tidak tenang. Kalau orang ini benar-benar adalah Valentino, maka Ethan telah melakukan kesalahan yang besar dengan membawa orang kemari untuk menghentikan Valentino. Valentino yang masih di dalam mobil menjawab dengan datar. Apa kamu buta? Tatapan mata Ethan langsung berpindah. Setelah itu, dia tertegun. Dialah orangnya. Malam itu, wajah inilah yang membuat Ethan merasakan mimpi buruk. Sudah beberapa hari berlalu, tapi kadang Ethan masih terbangun karena mimpi buruk itu. Wajah datar Valentino benar-benar telah menghantui Ethan. Malam itu, Valentino lah yang memberi perintah pada 100 pistol mitralyur untuk menembak dengan serempak. Dalam sekejap, dia berhasil menghancurkan sebagian besar geng Black Tiger. Kalau bukan karena peluru pistol mitralyur terbatas, geng Black Tiger pasti sudah musnah. Pada saat itu, Kak Eri dan Ethan bertindak cepat. Mereka bersembunyi di kerumunan anggota mereka, sehingga mereka bisa melarikan diri. Namun walaupun begitu, Kak Eri tetap dihajar sampai babak belur. Sampai sekarang, dia masih terbaring di ranjang rumah sakit. Orang seperti ini, jangankan menyinggungnya. Meskipun Valentino hanya melirik Ethan sekilas, Ethan pun akan bergetar ketakutan. Tuan Valentino. Bu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ethan langsung bersujud serendah mungkin. Tuan Valentino. Melihat ketua mereka berlutut, mereka pun tidak berani mengabaikan ini. Jadi, mereka juga ikut berlutut. Semua orang tercengang. Dari kejauhan, dapat dilihat kalau puluhan orang sedang berlutut di tanah depan mobil Valentino. Mereka semua tampak ketakutan. Valentino pun tidak turun dari mobil, dia masih duduk dengan tenang di dalam. Pejalan-pejalan kaki yang di sekitar pun terkesima. Mereka tidak tahu apakah Kak Ethan beserta lainnya sedang berlutut kepada BMW atau siapa. Namun, Jenny dan Feli tahu jawabannya, begitu juga dengan Ellen dan lainnya. Ethan memanggil Tuan Valentino dengan sangat jelas. Jenny dan lainnya pun mendengarnya dengan sangat jelas. Valentino mempunyai kekuatan yang bisa membuat Kak Ethan dari geng Black Tiger berlutut. Betapa mengerikannya ini. Sampai kapan kamu mau menghalangi mobilku? Ucap Valentino dengan tenang. Ethan tersentak mendengar itu. Dia buru-buru berdiri, lalu secara pribadi menyingkirkan mobil. Ethan menyanjung Valentino. Silakan, Tuan Valentino. Saya sengaja kemari untuk bertemu dengan Anda. Maafkan saya yang datang tanpa meminta persetujuan Anda. Valentino mengabaikannya, dia langsung menyetir pergi mobilnya. Setelah Valentino pergi cukup jauh, Ethan baru pelan-pelan menyeka keringatnya. Jantungnya yang berdebar telah mereda sedikit. Ayo. Desak Ethan agar semuanya pergi. Apa yang terjadi malam ini benar-benar akan menghantui Ethan.
Seorang pemuda tiba-tiba melihat Ellen dan lainnya, dia pun memaki. Lihat apa? Brengsek! Ellen dan lainnya mana berani menentang mereka. Mereka hanya bisa melangkah mundur jauh dari tempat semula. Setelah Valentino dan Ethan pergi untuk waktu yang lama, Ellen dan lainnya masih terdiam. Seorang pemuda tidak dapat menahan dirinya lagi dan bertanya. Sebenarnya siapa Valentino? Apakah kalian pernah mendengar seorang tokoh besar yang bernama Valentino Wijaya di kota Neo? Semua orang masih terdiam. Kapan mereka pernah mendengar tentang Valentino? Dari Jenny, mereka hanya tahu kalau Valentino adalah seorang menantu yang hidup mengandalkan istrinya. Jadi, mereka merasa Valentino adalah orang yang tak berguna. Sedangkan malam ini, orang tak berguna itu telah sangat mengejutkan mereka. Marvin pun mendengus. Hai MPA, bukankah dia hanya mengenal orang mafia? Kuberitahu kalian, dia bukanlah apa-apa kalau dia berhadapan dengan Tuan Mario. Setelah mendengar itu, semua orang mengangguk kepala mereka. Tentu saja, Valentino hanya mengenal beberapa preman lontong. Dia bukanlah apa-apa di depan orang yang sangat berkuasa. Sedangkan siapa itu Tuan Mario? Dia adalah orang kaya yang terkenal di seluruh kota Neo. Tuan Mario mana bisa dibandingkan dengan geng Black Tiger? Manusia selalu bergaul dengan orang yang mirip dengannya. Jadi, Valentino juga bukan orang yang baik karena dia berhubungan dengan geng Black Tiger. Di hadapan Tuan Mario, Valentino hanya seekor semut. Nanti saat reuni kelas, suruh Jenny membawa Valentino. Biarkan dia melihat apa yang disebut dengan tokoh besar yang sebenarnya. Ya, bukankah Valentino merasa dirinya sangat hebat? Aku muak dengan kesombongannya. Sampai saat itu, biarkan dia tahu diri. Semua orang pun sependapat, mereka mengangguk dan setuju. Setelah mengantar pulang Feli, Valentino menyetir mobil pulang bersama Jenny. Selama perjalanan, Jenny menatap punggung Valentino. Dia ingin menanyakan sesuatu, tapi tidak tahu apa yang harus ditanyakannya. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Namun saat ini tiba, Jenny malah terdiam. Akhirnya, Jenny berkata, Valentino, kamu adalah dewa minum? Mungkin aku juga tidak tahu. Jawab Valentino. Jenny bersikeras bertanya. Kamu itu dewa minum yang lomba minum dengan orang, kemudian membawa pergi seorang wanita? Iya. Valentino mengerutkan alisnya. Hebat, ya. Berani-beraninya kamu mencari wanita lain di belakang kakakku. Kamu bahkan berlomba minum dengan pria lain demi wanita lain. Kamu hebat sekali, Valentino. Aku masih heran kenapa sekarang kamu sombong sekali. Ternyata karena kamu mempunyai selingkuhan di luar. Ingatlah bagaimana dulu kakekku memperlakukanmu. Berpikirlah, selama 3 tahun ini, kamu makan dan tidur di rumah siapa? Setelah Valentino mengaku, Jenny pun naik darah. Dia langsung tidak memedulikan hal lain dan langsung memarahi Valentino. Jenny marah sekali. Kakaknya masih belum membenci Valentino, tapi Valentino malah sudah mempunyai selingkuhan di luar. Bagaimana mungkin Jenny bisa menahan amarahnya? Valentino menjelaskan. Kakakmu tahu akan hal itu. Apa? Jenny tercengang, kemudian dia berkata dengan yakin. Tidak mungkin! Jenny tahu kalau Angel adalah seseorang yang sangat setia pada perasaannya. Angel sendiri tidak akan berselingkuh, dia juga tidak akan mengizinkan suaminya berselingkuh. Namun, Valentino malah berkata Angel tahu akan hal itu. Bagaimana mungkin? Kalau iya, seharusnya dari awal Angel sudah menceraikan Valentino, kan? Jangan mengira karena kamu berkata begitu, aku tidak akan memberitahu kakakku. Kamu tinggal tunggu saja diusir dari rumah kami. Jenny mendengus. Valentino menggerakkan mulutnya, tapi akhirnya dia memilih untuk berdiam. Lagi pula, Jenny tidak akan mempercayai Valentino, jadi lebih baik Valentino tidak mengatakan apa-apa. Bab 160, Pelelangan Kota Neo. Di halaman tempat Nyonya Besar Kusuma berada. Bu, kurasa keluarga Wijaya dari kota Miracle itu sedang mempermainkan kita. Kata Bobby dengan tidak rela. Mempermainkan kita? Nyonya Besar Kusuma tersenyum, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Apa menurutmu kita layak untuk dipermainkan oleh keluarga Wijaya? Kamu pikir keluarga Wijaya itu memedulikanmu? Nyonya Besar Kusuma berkata dengan blak-blakan. Wajah Bobby sontak memerah karena malu, tapi dia tidak bisa membantah. Dengan status yang keluarga Wijaya miliki di kota Miracle, keluarga Kusuma sama sekali bukan tandingan mereka.
Untuk apa keluarga Wijaya mempermainkan keluarga Kusuma? Melihat Bobby yang diam saja, Nyonya Besar Kusuma pun bertanya lagi. Apa kamu sudah memeriksa masalahnya dengan jelas? Apa Valentino memiliki hubungan dengan keluarga Wijaya? Lalu, apakah kamu sudah memeriksa perihal mas kawin yang diberikan oleh Tuan Muda Valentino? Tidak. Valentino sama sekali tidak punya hubungan apapun dengan keluarga Wijaya. Entah bagaimana dia bisa berhubungan dengan Hendrik dari Maple Rain Real Estate. Hendrik benar-benar memperlakukannya dengan baik. Aku sudah bertanya kepada Hendrik tentang mas kawin dari Tuan Muda Valentino dan dia memberitahuku sesuatu. Bobby buru-buru melapor pada Nyonya Besar Kusuma. Apa? Tanya Nyonya Besar Kusuma setelah termangu sesaat. Tunggu saja. Jawab Bobby. Tunggu saja. Tuh, tunggu. Nyonya Besar Kusuma mengulang kata-kata itu, lalu menjawab. Aku mengerti. Kemudian, Nyonya Besar Kusuma melanjutkan sambil berpikir. Kemungkinannya hanya ada dua, entah waktunya yang belum tiba atau terjadi sesuatu pada keluarga Wijaya. Bagaimanapun juga, masalah ini bukanlah permainan anak-anak. Bobby juga mengangguk karena hanya ini penjelasan yang masuk akal. Kalau begitu, aku kembali saja dan memberitahu Kiara serta yang lainnya untuk menunggu sampai kebenarannya terungkap. Tanya Bobby. Nyonya Besar Kusuma menghela napas. Sekarang, kita hanya bisa menunggu. Keluarga Wijaya adalah keluarga yang berkuasa di kota Miracle. Mereka tidak akan menangani suatu masalah secara asal-asalan. Bobby mengangguk. Ini berarti masalah ini harus dikesampingkan untuk sementara waktu. Bagaimanapun juga, mereka sama sekali tidak mengerti apa yang keluarga Wijaya pikirkan. Ibu, apa kamu tahu masalah tentang grup Kingston? Tanya Bobby yang tiba-tiba terpikirkan akan hal itu. Tanpa menunggu jawaban dari Nyonya Besar Kusuma, Bobby berujar lagi. Menurutku, itu mungkin ada hubungannya dengan Valentino. Nyonya Besar Kusuma sontak termangu. Ada hubungannya dengan Valentino? Memangnya Valentino bisa melakukan hal semacam itu? Bobby berpikir sejenak dan pada akhirnya tidak memberitahu perihal Reis yang berlutut di hadapan Valentino. Kalau ibunya sampai tahu, nilai Valentino di mata Nyonya Besar Kusuma pasti semakin besar yang akan menyebabkan Bobby dan Robert tidak bisa unjuk diri lagi. Bobby juga menemukan penyebab Reis berlutut di hadapan Valentino. Valentino pasti berhasil menangkap Rain dan menggunakannya untuk mengancam Reis agar berlutut. Sepertinya dia memiliki bala bantuan, tapi kurasa itu adalah hasil perbuatan Hendrik. Sekarang, grup Kingston sudah bangkrut dan mundur dari kota Neo. Jawab Bobby. Bagaimana dengan bisnis grup Kingston? Tanya Nyonya Besar Kusuma dengan mata yang berbinar. Jika dia ingin perusahaannya bertambah besar, maka dia harus melakukan ekspansi secara terus-menerus. Tentu saja mengambil alih perusahaan lain juga tergolong ke dalam ekspansi. Hal inilah yang ada di dalam pikiran Nyonya Besar Kusuma. Bobby melaporkan informasi yang dia dapatkan kepada Nyonya Besar Kusuma. Sama sekali tidak ada kesempatan. Grup Kingston segera diambil alih oleh sebuah perusahaan kecil yang baru muncul dan beberapa bisnis besar mereka juga diambil alih. Selain itu, ada beberapa properti grup Kingston yang sengaja disita untuk membayar utangnya. Katanya beberapa hari lagi akan ada lelang untuk properti-properti itu. Lelang? Nyonya Besar Kusuma termangu sesaat. Ya? Pelelangan kota Neo 3 tahun sekali yang awalnya direncanakan akan diadakan bulan depan. Jawab Bobby. Tapi karena ada properti-properti grup Kingston yang ditambahkan ke dalam barang lelang, tanggal pengadaan lelang pun dimajukan menjadi 2 hari lagi. Pasti ada banyak barang-barang bagus di pelelangan kota Neo. Kata Nyonya Besar Kusuma sambil menghela napas. Pelelangan kota Neo diadakan setiap 3 tahun sekali. Barang-barang yang dilelang dalam acara itu mulai dari giok dan batu berharga, kalung permata, dan bahkan benda semacam eliksir. Skala acara itu benar-benar hebat. Tidak peduli apakah itu pebisnis terkenal atau orang dari sekte klinik, selama mereka punya uang, mereka bisa melihat benda yang mereka inginkan di acara lelang itu. Oleh sebab itu, banyak orang berbondong-bondong ingin menghadiri pelelangan di kota Neo. Acara lelang di kota Neo bukanlah sekedar acara lelang biasa, melainkan juga ajang untuk menunjukkan kekayaan seseorang. Hanya bos-bos besar di kota Neo yang bisa memenangkan posisi teratas di sana. Dulu, grup Kingston juga merupakan grup yang bersahaja di kota Neo, tapi mereka berhasil menekan orang-orang kaya saat mendapatkan sebuah barang antik di pelelangan kota Neo dengan harga setinggi langit. Sejak saat itu, grup Kingston tergabung dalam lingkaran orang-orang kaya dan menjalin koneksi dengan banyak sekali orang-orang yang berkuasa.
Hanya inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan pijakan yang mantap di kota Neo. Oleh sebab itu, acara lelang di kota Neo merupakan acara yang megah. Jika ingin mendapatkan lebih banyak koneksi dan sumber daya, berarti harus menghalalkan segala cara untuk memenangkan hadiah pertama di acara lelang. Bahkan menjadi bangkrut pun bukan masalah karena keuntungan yang akan didapatkan setelah itu sangat besar dan berkesinambungan. Nyonya Besar Kusuma menatap kejauhan dan menghela napas. Keluarga Kusuma harus memenangkan hadiah pertama di pelelangan itu. Setidaknya, kita akan semakin dikenal oleh lebih banyak orang. Kalau tidak, sepertinya aku tidak akan bisa memenuhi permintaan terakhir suamiku seumur hidupku. Dari kejauhan, Villa Cloud yang terletak di Gunung Cloud dilingkupi oleh awan dan kabut. Villa itu terlihat seperti tanah peri di bumi. Bobby melihat ke arah sana. Mulutnya bergerak, tapi tidak ada kata yang terucap. Dia tidak tahu kenapa Tuan Besar Kusuma menjadikan tempat itu sebagai sesuatu yang harus dia kejar seumur hidupnya. Nyonya Besar Kusuma melirik Bobby dan menghela napas dalam hati. Tuan Besar Kusuma pernah memberitahunya bahwa Bobby boleh mengambil alih bisnis keluarga, tapi dia tidak akan sanggup memperluasnya karena dia tidak memiliki ambisi yang besar. Dia sudah puas hanya dengan menguasai grup Kusuma. Sedangkan David sudah penakut sejak kecil. Dia tidak akan berani bersaing melawan Bobby untuk memperebutkan grup Kusuma. Oleh sebab itu, Tuan Besar Kusuma pun mencari-cari penerusnya di antara cucunya. Satu-satunya orang yang dia anggap layak adalah Ang-il, tapi sayangnya Ang-il adalah seorang wanita. Saat itu Tuan Besar Kusuma berpikir bahwa selama dia bisa menikahkan Ang-il dengan pria yang pantas, maka keluarga Kusuma akan menjadi semakin makmur. Apa dah, Ang-il malah menikah dengan seorang pecundang seperti Valentino. Alasan inilah yang menyebabkan Nyonya Besar Kusuma tidak menghargai Ang-il sekeluarga. Kita lihat saja nanti, kata Nyonya Besar Kusuma sambil menghela napas, lalu berbalik badan dan berjalan pergi. Dia juga ingin memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarga Kusuma. Itu sebabnya dia sengaja membiarkan anak-anak keluarga Kusuma untuk saling bersaing memperebutkan grup Kusuma. Bagi grup Kusuma yang besar, memiliki ambisi adalah sesuatu yang sangat bagus. Hanya orang yang memiliki ambisi tinggi yang layak menjadi kepala keluarga. Akan tetapi, setidaknya sampai sekarang Nyonya Besar Kusuma belum menemukan orang yang seperti itu. Awalnya dia sedikit berharap pada Valentino saat melihatnya di Hotel Four Seasons beberapa hari yang lalu. Tapi harapan itu langsung pupus begitu dia tahu bahwa Valentino sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Wijaya di kota Miracle. Di rumah Angel. Walaupun Valentino tidak berdaya, dia harus menerima kenyataan bahwa masalah ini menyebabkannya diusir sehingga dia harus tidur di ruang tamu.